Akramana binabiyina Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Wa akramana bil Qur'anil hadis. Wa akramana arsalana rasulan ila jami'il khalq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adim ala habibina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du ayyuhal muslimun. Jamaah sholat fardu maghrib Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepadanya bahwa alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa mengamalkan apa-apa yang Allah garis untuk kita, dan semoga kita tidak bisa atau tidak ingin dan tidak mau untuk melampauinya daripada garis-garis tersebut. Wa hadda hududan pada taqtaduha, dan Allah sudah memberi batas kepada kita, maka jangan kita melampauinya. Alhamdulillah, kita Allah pilih kita buat senantiasa encer, mudah untuk menjalankan ibadah kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke hari beralam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita awali taklim kita pula pada malam hari ini atau petang hari ini dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Semoga bil barokah wal mujizat suratul Fatihah Allah bukakan hati kita, terangkan hati kita untuk dapat
mudah menerima ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doanya, Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawakal arda binurihi syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa kalau kita mutahlil. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangin hati saya atau hatiku. Kita mau Allah terangin hati kita. Pakai apa mau Allah terangin hati kita? Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu, dengan cahaya petunjukmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kama nawakal arda binuri hisam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ini kasih terang bumi dengan cahaya mataharinya, dengan cahaya matahari, terang dengan sinar matahari. Di kamana wakal Allah binuri syamsika abadan. Artinya abadan selama-lamanya. Sebetulnya abadan selama. Jadi maksudnya kenapa ini pakai taukid? Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari hati kita ini dengan cahaya hidayah dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ini menerangi dunia dengan mataharinya. Alhamdulillah, sekarang matahari kalau jam 10 aja udah panas. Udah panas. Begitu. Alhamdulillah. Itu doanya. Terus kita minta kepada Allah kalau menuntut ilmu ini, minta pemahaman agar supaya kita ini sudah ini ilmu sedikit-sedikit kita pelajari, supaya kita bisa mengamalkan ilmu itu. Jangan tahu ilmunya tapi nggak diamalkan. Orang tahu tuh yang nggak sholat juga bahwa kalau dia tinggal sholat dosa. Tahu nggak kira-kira? Tahu orang itu kalau nggak sholat itu dosa. Tapi masih banyak orang yang nggak pada sholat. Penduduk Indonesia berapa ratus juta kali saya nggak tahu. Saya bukan anggota pejabat, bukan. 260 juta lebih. Kalau di sensus banyakkan ke orang yang sembahyang.
Kalau di sensus banyakkan yang orang sembahyang. Yakin saya mah. Begitu, benar enggak? Sensus itu benar. Masih untung dia. Masih untung ada orang yang mau sembahyang, dia masih untung. Kalau nggak ada orang yang sembahyang, gagal dia. Begitu. Ini orang yang sembahyang ini tanpa wabala, jangan main-main. Begitu. Untung masih banyak orang yang sembahyang. Doanya bagaimana? Kita minta pemahaman sama Allah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Apa? Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allah kasih tahu, Allah kasih pemahaman, sehingga menurut keterangan ini Nabi Sulaiman mengerti bahasa yang lain, bukan bahasa manusia doang, bahasa yang lain ngerti. Kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti bahasa binatang, jam 4 apa itu? Ya. Kalau ngerti tuh, kita masih tidur, belum bangun, orang buru-buru persiapan mau sholat subuh, kita diketawain tuh, sama siapa? Ya. Makanya kata saus sepuh, kata orang dulu, lu jam 8, jam 9 baru bangun, rezeki lu kehabisan. Bukan begitu? Orang tua dulu ini suka begitu ngomongnya. Suka begitu ya? Begitu. Agama tidak merintahkan kita ini untuk malas. Malas itu bahasa Arabnya kasla. Malas. Nah itu baca doanya. Saya mau garap ini sedikit nih, terusin. Kasus-kasus di dalam sholat. Di dalam sholat ini banyak kasus. Masih bergelimut di dalam sholat ini. Kita banyak kasus yang membuat ketika kita sholat masih ada saja ada ragu di dalam hati. Ini mesti bagaimana, mesti bagaimana. Nah sekarang yang kita teliti sudah menjadi maklum. Di dalam sholat ini ada yang namanya doa iftitah yang kemarin saya terus ini. Itu sudah ittifaq bahwa doa iftitah ini tidak ada yang menyangkal lagi di dalam sholat, ini dihukumi sunnah. Jadi garis besarnya dibaca dua iftitah ini hukumnya sunnah. Mau Imam Ahmad bilang, mau Imam Turmudi bilang, mau Imam Darul Qutni bilang,
Seperti juga Imam Syafi'i bilang, Imam Hambali bilang, Imam Hanafi bilang, sudah sepakat bahwa doa iftitah ini hukumnya bukan wajib. Betul. Begitu dulu garis besar supaya ngajinya nggak puyeng, supaya ngajinya gampang. Begitu. Supaya ngajinya gampang. Begitu. Supaya saya ulangin juga nggak ini gitu. Nggak terlalu pusing, nggak terlalu sulit. Jadi kita ambil dulu bahwa doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah. Adapun doa iftitah ini banyak jenis, banyak jenisnya. Baik, ini sekilas info dulu saya bacakan. Wahia kasiratun katanya di sini. Dan doa iftitah itu sebetulnya doa iftitah itu banyak. Paminha, dan di antaranya daripada doa iftitah tersebut, wajhatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Jadi baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya, ya yang panjang, wa mahyaya gitu bacanya, jangan wa mahyaya. Jadi bacanya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kalau baca domir di mana-mana juga panjang, satu alif itu matnya mansila. Kalau kita baca Quran itu, kalau menemukan di dalam kitab suci Al-Quran ada domir, atau di dalam bacaan yang lain, itu kan, itu termasuknya mansila. Ada mansila qasirah, ada mansila tawilah. Jadi bacanya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi sebenarnya tulisannya mah wa ana minal muslimin. Tapi ini di sini tidak boleh dibaca wa ana minal muslimin. Mesti benar bacanya wa ana minal muslimin. Kenapa begitu Ustaz? Sebab ini domirnya domir ana, menunjukkan kembali kepada sekitar, pada kita. Itu punya siapa ini? Punya anak. Punya siapa ini? Punya antum. Berarti punya wa ana minal muslimin. Kalau ente bacanya wa ana minal muslimin dan nunnya ini dibaca panjang, itu menunjukkan kepada tasniyah. Apa tasniyah? Apa tasniyah? Tasniyah itu menunjukkan kepada dua orang. Jadi dan saya dua orang, itu jadi artinya. Kalau ente bacanya
wa ana minal muslimin. Paham? Masuk? Jadi mesti baca itu kan? Wa ana minal muslimin. Walaupun tulisannya itu huruf nun, ada alifnya. Itu. BP dikeder nih. Gitu. BP keder. Kalau kita bacanya wa ana minal muslimin, berarti saya berdua. Begitu artinya nih. Termasuk bagian dari orang-orang muslim. Sebab menurut ilmu nahwu domir itu ada dua, ada domir muttasil, ada domir muntasil. Sekilas info dong itu mau saya kaji. Sebab bukan jurusannya nih. Hah? Ya kalau ngaji itu kan jadi bercabang-cabang, jadi pusing saya ngaji. Ini cuma lagi lewat doang lupa lewat. Gitu. Itu diantaranya wa ana minal muslimin. Wa minha alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa yang kita coba. Yang ente apa yang mana sih? Yang biasa dipakai tuh? Yang mana? Yang pertama. Yang pertama ya? Apa? Abong. Wa minha di antara daripada ini doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi. Wa minha, dan di antara sebagian lagi daripada ini doa iftitah, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kayaknya ini ganjang cepat ini. Makanya kita mesti jeli. Kalau kita sholat tarawih ini banyak imam pesenan. Bukan begitu kalau sholat tarawih banyak imam pesenan. Halo. Ya. Maksud imam pesenan bagaimana? Cepat. Ini makmum itu tuh. Ya, iya kan pesenan. Ustaz, jangan panjang-panjang ya, jangan lama-lama sholatnya. Ini udah di booking nih imam ini, kan begitu. Tapi ini yang menjadi masalah, ini si makmum, dia booking imam sudah cepat, tapi dia banyak yang enggak paham. Akhirnya banyak itu perkara-perkara yang kaitannya dengan sholat dia lewat aja. Kan orang macam-macam sholat. Beril maghdubi alaihim waladdallin. Padahal ini duduk. Udah orang baca surah, dia baru takbiratul ihram. Ada yang begitu? Anggap kalau ada yang begitu itu bocah. Anak kecil. Bukan Pak Ustaz, itu bukan anak kecil, itu orang dewasa, orang udah tua. Anggap aja tua juga anak kecil. Ayo udah susah. Tapi kalau dikatain teman-teman marah ya. Begitu aja ngomongnya supaya enak di dalam hati dia, kan begitu. Itu imam pesanan. Ini yang jadi masalah ketika melaksanakan suatu perkara ibadah seperti itu. Ini si makmum sendiri dia kurang jeli. Mana ini perkara yang sunnah, mana ini perkara yang wajib. Kalau ini perkara yang wajib tertinggal, maka dia sholat tidak sah. Timbang jungkal, yang dapat adalah ya gitu kira-kira. Mau emang gitu? Dan bagaimana mau kita kekejar kalau kita belum tahu teknisnya?
Pas imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang ini sama makmum wakil udah amin, kita masih duduk aja. Kebetulan emang si imam bersenang, dia baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Takbiratul ihram dia ikut, takbiratul ihramnya belum benar. Coba pikirin, beresnya sholat kira-kira kalau begitu. Hah? Maka Nabi bilang banyak orang sholat, tapi dia nggak sholat. Hah? Tapi Nabi bilang orang banyak sholat, tapi dia nggak sholat. Yang bagaimana itu orang? Gagal diurusan. Gagal gitu. Hah? Gitu. Ya cuma dapat casingnya doang. Gitu. Janganlah. Sekarang yang mau kita bahas. Tadi ini masih banyak sebetulnya ini dua daripada dua kita. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu. Wa minha Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga gampang. Hah? Mau pilih yang mana? Silakan. Enggak bodoh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa dzakru wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu lumayan panjang. Kalau cuma ini si imam bacain apa enak, panjangan mana bacaan tadi? Wa minha, dan di antaranya daripada dua iftitah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfirli bil ma'i wal sadq wal barad. Itu juga boleh. Termasuk doa-doa daripada didoain. Silakan Anda pilih, silakan Anda amalkan yang mana yang Anda sudah hafal. Tadi garis besarnya. Kemudian wa'lam anna du'aul iftitahi la yusannu illa bisurutin khamsatin. Ketahuilah bahwa doa iftitah ini tidak disunahkan. Dengerin, jangan sampai meleset. Tadi hukum dasarnya baca doa iftitah itu sunnah. Kita kaji permasalahannya di mana ini Nabi ini menyunahkan untuk kita baca doa iftitah. Karena ketika kita sholat kita banyak kasus. Sesuai kita kadang-kadang kalau sholat berjamaah ikut juga, kita kadang-kadang datangnya ada yang sebelum adzan, ada. Ya. Ada yang sedang lagi adzan, ada. Ada yang sesudah adzan, benar nggak? Ya. Ada yang udah qomat, ya. Kan, benar nggak? Dia ikut. Ada yang sudah ini imam sama makmum mu'aqqib udah dapat 3 rakaat sholat maghrib. Ini dia sedang duduk tahiyat. Lalu kita baru datang kucluk. Dia kan begitu kucluk. Allahu Akbar. Terus bagaimana tuh kita? Ikut duduk. Tahiyat akhir. Ada yang begitu? Ini banyak kasus. Karena saya yakin, ya, enggak semua ini
waktunya jamaah, musola Al-Hidayah, semuanya ini jamaah yang ikut sholat berjamaah, dia ikut dari takbir yang pertama. Enggak kan? Enggak pada begini. Enggak. Emang begitu kasusnya? Ya. Begitu. Karena aku baca kitab. La yusannu illa bisurutin khamsatin. Doa kita tidak disunahkan terkecuali memenuhi daripada 5 syarat. Masih ada di 5 syarat kita baca doa kita. Tidak setiap itu menjadi tadi hukumnya sunnah, pada garis besar hukum sunnah. Tapi pelbah mana kita disunahkan? Di saat seperti apa kita disunahkan ini baca doa kita? Nabi bilang begitu. Maka garis besarnya kalau di dalam keterangan hadisnya begini, wad'u ma'ar rokiin, begitu. Rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Yang pertama kita bahas. Jadi ini dua iftitah tidak disunahkan terkecuali dengan syarat-syarat yang 5. Yang pertama, ayyakuna bi ghairi sholatil janazati. Ketangkap udah? Disunahkan ini kita sholat kalau kita sholatnya bukan sholat jenazah. Data. Jadi kalau sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa oh, gampang. Jadi tadi udah data ini udah berpikir ini supaya data, supaya ini bisa ketangkap sama jamaah. Begitu. Di kata kaidah di dalam diri kita, ayyakuna, ada itu orang yang sholatnya itu fi ghairi, bukan di dalam sholatil janazah. Sholat janazah. Jadi kalau sholat jenazah mah enggak disunahkan untuk baca doa iftitah. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau sholat jenazah? Gitu kita kupas tadi dulu ini, ya kan? Sholat jenazah berapa takbir? 4 takbir. Takbir yang pertama gitu, kita disuruh kudu baca Fatihah, bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak ada Nabi nyuruh kalau sholat jenazah baca doa iftitah. Data ya. Makanya hati-hati, makanya kita kudu ngaji, jangan sampai diberitain jemaah. Mohon ridho dan ikhlasnya untuk menyolatkan jenazah Bapak Samin bin Simun di masjid di Musola Al-Hidayah. Ditunggu waktunya 5 menit. Dari 5 menit salat jenazah. Shalli ala hadzal majidil hadir arba'at takbiratin mardul kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia ikut pun takbir. Kenceng-kenceng. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu orang enggak pernah ngaji. Itu orang enggak pernah ngaji. Ada juga bacanya Fatihah. Kalau ta'awudnya disunahkan sebelum baca Fatihah.
kedua, Allahu Akbar. Baca apa kita? Baca sholawat. Udah sholawat mah yang pendek juga jadi. Nggak perlu panjang-panjang. Tergantung kita mau baca sholawat yang lain. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai begitu juga. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Kita doakan tuh si mayit. Tergantung kita lihat sikon, kondisi mayitnya itu laki-laki apa mayitnya itu perempuan. Kalau mayitnya laki-laki, kita tinggal memasang domirnya yang baliknya sama laki-laki. Kalau itu mayatnya itu perempuan, domirnya kita balik kepada perempuan. Berarti kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nujulahu. Silahkan ditambah itu kalau apal mah segitu aja sebetulnya ya. Takbir keempat, Allahu Akbar. Gimana tuh bacanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtina ba'dahu waqfir lana walahu wali'ikhwanina ladina sabakuna bil dan seterusnya. Itu enggak disuruh kita sujud, enggak disuruh kita rukuk ketika kita sholat jenazah, dan enggak disuruh ini yang kita kaji, tidak disuruh. Nabi yang memerintahkan mesti baca doa iftitah. Udah bisa? Enggak disuruh. Yang pertama bisa. Wa alla yakhufa fautu waqtal adai wa huwa ma yasha'u rak'atan wa alla yakhufa, dan dia tidak takut fauta putusnya waqtal adai, waktu adat. Baik, kita terangin dulu, ada waqtal ada waqtal qada. Ada waqtal ada waqtal qada. Kalau waqtal waktu ada, berarti kita melaksanakan sholat di dalam waktu, masih di dalam waktu sholat tersebut. Itu ada namanya. Terus kalau kita melaksanakan sholat di luar waktunya, berarti waqtal qada. Waqtal qada. Begitu. Jelas? Emang bisa begitu Ustaz? Bisa aja. Ya benar enggak? Bisa aja. Baik, kita bahas dulu. Tadi ada waqtal ada sama waqtal qada. Kalau waqtal ada, melaksanakan kita sholat ini masih di dalam waktu. Contoh, rasanya ini udah harus paham. Sholat maghrib duluan. Sholat maghrib, saya kasih kita gambaran supaya Bapak gak pusing. Jadi selisih menitnya nggak saya hitung, di gambaran namanya juga. Sholat maghrib jam 6 sampai jam 7. Jadi jam 7 teh waktu sholat isya. Maghrib jam 6 sampai jam 7 itu waktu sholat maghrib, di gambarannya.
Kalau Bapak sholat maghrib jam 6 lewat 10 menit, waktal apa? Waktal? Bagus. Kita cerdas nanti matur. Bapak sholat maghrib jam 6 lewat 15 menit, waktal apa? Ada. Bapak sholat maghrib jam 6 lewat 45 menit, waktal masih waktal ada. Betul? Iya, betul. Bapak sholat maghrib jam 6 lewat 50 menit, waktu apa? Betul nih? Yakin? Masih waktal ada. Bapak sholat maghrib jam 6 lewat 55 menit. Ada. Waktal? Bagus. Ngerti baru ngaji. Resep nih. Baru ngaji cepat paham. Bapak sholat maghrib jam berapa tadi? 7 lewat kurang 3 menit. Waktu? Ini paling kasus nih dulu. Nah, ini Bapak sholat maghrib tinggal ada 3 menit. Ini kalau kita mau borong, kita masukin sunah-sunahnya semua. Ini sholat maghrib belum dapat 1 rakaat pun, ini kita udah tank. Kasus nih. Pusing nih kalau gua baca Allahu Akbar di sholat maghrib, ini waktu tinggal 3 menit. Waduh, bagaimana ini urusannya? Kalau gua baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi. Ini takbiratul ihram kayak baca doa iftitah yang pertama tadi nih, panjang nih. Benar? Kira-kira pertanyaannya ini sholat maghrib kehabisan kan? Belum dapat serakaat pun, insya Allah kehabisan nih. Ini sholat maghrib. Itu paham nggak? Waduh, kagak nih. Belum dapat 1 rakaat, ini udah keburu isya. Waduh, bagaimana urusan ini? Kan begitu. Nah, baik, kaidah ilmu fikihnya saya baca lagi supaya ganteng. Ya, wa alla yahrufa fawqa waqtil waqtal ada'i wa huwa ma yasha'u raqatan. Jadi kalau seandainya kata ini kita minimal ya, kita dapat ini sholat 1 rakaat, minimal dapat 1 rakaat, maka sempurnanya 1 rakaat itu 1 kali ruku, 2 kali sujud. Maka kalau Bapak kasusnya seperti itu, jadi sempat juga ini dapat 1 rakaat, maka Bapak dihitungnya waktal ada. Jelas? Jadi kehitung kemana tuh? Kehitungnya waktu ada. Dan hal dalam posisi kritis, dikritis. Kalau kayak di rumah sakit ini di ruang apa nih? Di ruang ICU. Kalau posisi seperti itu, kita ini mau kejar, jangan sampai ketinggalan 1 rakaat pun, jangan sampai udah belum dapat 1 rakaat ini udah sholat keteng jam 7, ini maksud kita nih, kan begitu. Waduh, begitu. Maka di sini la yusanu, kata Nabi bilang, tidak disunahkan ente baca doa iftitah, udah liwat aja. Allahu Akbar, ente baca Fatihah, begitu caranya. Dan aku belum tinggal jadi.
Udah jangan segala bagian yang Allah Akbar kabiro walhamdulillah Allahumma baik juga teknik begitu doa-doa kita yang tadi tak usah dibaca. Emang kata Nabi juga enggak disuruh buat juga tahu lu repot. Nah, kata Nabi gua juga tahu lu repot mikirin bini. Hah? Hah? Ya. Benar nggak? Gua juga tahu rumah lu jauh dari masjid. Nah, masuk akal juga ya? Gua juga tahu lu di rumah sebetulnya udah wudu udah apa? Sampai ke sekolah pengen buang kan itu diperbolehkan yang begitu. Benar nggak? Kalau kita sholat nahan pengen beer itu perkara lagi kita hukumnya. Benar nggak? Udah kalau posisi begitu mah kita berak aja udah. Benar nggak? Begitu. Udah berak aja duluan. Begitu. Ntar sholat berjamaah kebagiannya di mana be? Begitu. Lah memang begitu ayo. Lah itu angkatan itu angkut begitu ilmu fikih. Sholat berjamaah kebagiannya di mana be? Maksudnya kebagian di mana? Lo kebagian sholat jamaah bukan duduk tasawuf doang. Kan masuk sholat berjamaah. Betul nggak? Begitu tuh Nabi bilang enak makanya ini agama begitu gampang. Nah jadi yang kedua kalau posisi lagi kritis begitu ya enggak disunahkan baca doa tidak itu baru dua tuh baru dua saya kata bisa juga ada acara juga kan begitu ya baru dua tuh enggak disunahkan baca doa tidak. Terus bagaimana Pak Ustaz? Sholat maghrib saya baru dapat rakaat. Ini belum udah yang 1 jam 2 ini. Ini 2 rakaat lagi ini kemana? Iya, apa tadi maghrib baru 1 rakaat? Udah teh? Isya. Ini kan maghrib belum cukup tidak 3 rakaat. Terus apakah dikredit Pak Ustaz? Ntar sholatnya kita kodoin lagi. Jangan. Begitu. Jadi biar udah teng aja disawi Allahu Akbar emang gitu ya terusin 2 rakaat lagi terusin tadi kan dapat 1 baru dapat 1 rakaat sholat maghrib Allahu Akbar ada apa nih? Itu yang 2 rakaat lagi kan belum terusin apa jangan? Wudunya kata Nabi terusin. Begitu, bukan kata saya. Kata Nabi itu terusin. Itu kata Nabi. Nah, yang 2 rakaat Pak Ustaz masuknya kemana ini? Apa tadinya yang 1 masuknya waktu ada. Jadi yang 1 tadi masuknya waktu ada. Yang 2 kan bukan waktu maghrib tuh yang 2 rakaat. Ini kasus nih. Maka kata Nabi, kalau lu udah dapat minimal 1 rakaat, maka yang 2 rakaat itu tidak termasuk waktu qadha. Itu dihitungnya waktu begitu gampang bocah. Benar nggak? Nah, dikasih keringanan supaya lu bisa nguber-nguber. Ya, supaya bisa nguber, maka kata Nabi, tak usah baca doa iftitah. Gua nggak nyuruh. Gua juga tahu memang lu hidup di alam dunia orang jawabannya bingung. Begitu Nabi bilang. Makanya apa susahnya ini di agama Islam? Ad-din yusrun. Begitu agama ini mudah. Karena ilmu kita belum ketangkap ini ilmu Allah sama kita jadi bingung-bingung. Begitu. Udah duluan baru 2. Yang pertama tadi disunahkan baca doa iftitah. Kalau bukan sholat jenazah, kalau sholat jenazah tadi itu enggak disunahkan baca doa iftitah. Kan begitu. Yang kedua, kalau kita takut kehabisan waktu ada
kayak tadi yang diterangin barusan. Begitu, kalau ketakut kehabisan waktu ada, kita belum dapat serokat acan. Itu makanya ini kita disunahkan untuk baca doa iftitah. Wallahu a'lam bimuradihi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit, tapi insya Allah bisa dapat kita pahami, ya. Begitu. Saya kan biasanya kalau ngaji itu lama. Saya pengajian malam Jumat itu tiap malam Jumat. Yang ngaji ini saya keliling. RT ini saya keliling. Tapi anggota ini sekarang udah dari luar juga ada. Setiap malam Jumat ada pengajian keliling. Saya namakan pengajian At-Tawafiyah. Saya putar setiap 3 bulan sekali pergantian pengurus. 3 bulan sekali. Kan begitu. Ini saya kalau ngaji memang kalau cuma waktu sejam, ya ini terlalu sempit buat saya, kan begitu. Ya, terlalu sempit. Nah ini mah harus sedikit mah aja nih saya menjalankan tugas juga dari pengurus Masjid Al-Hidayah, kan begitu. Tolong terima kasih, saya juga diingetin kalau nggak di pil tadi, kalau nggak di SMS, wah udah 12 lagi ada, kan begitu. Maklum, rambut putih, kan begitu, jadi banyak lupa Pak, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.